minggu ini ya telat 2 minggu nggak apa-apa, karena sebenarnya minggu ini kita punya 16 minggu lah, kita punya 18 minggu, jadi 16 minggunya bisa terpenuhi. Nah, ngajar gambar struktur bangunan secara online ini terus terang agak sulit ya, agak sulit. Kenapa? Karena ya namanya gambar ya, ini mata kuliah yang mewajibkan kalian untuk bereksplorasi fisik yang gambar ininya, bukan hitung-hitungan, bukan apa. Dan saya pun agak sulit untuk mencontohkan gambar dan lain-lain. Jadi di sini saya mengharapkan kemandirian kalian. Nanti terutama kalau pada sesi AutoCAD nanti saya jelaskan. Oke, sekarang saya bacakan dulu kontraknya, baru nanti kita diskusi. Share kontraknya dulu. Ini kan sudah minggu ke-3 ya, kalau dihitung dari matrikulasi. Saya yakin kalian sudah agak terbiasa lah dengan suasana di sipil ya, dengan berbagai macam dosen dan lain-lain kan. Bentar, ini agak lambat internetnya di kampus Banjarmasin, entah kenapa. Kalau saya sehari-harinya posisi di kampus Banjarmasin, jadi sipil itu ada 2, BJM dan BJB. Jadi saya sehari-hari saya Prof Ipan itu biasa di kampus Banjarmasin kan. Ini kelihatan gambarnya? Slide-nya sudah kelihatan? Ya, kelihatan Pak. Oke, baik. Saya mulai saja. Jadi, nah, gambar struktur bangunan ini terutama kita bicara proyeksi ya. Proyeksi itu utamanya adalah bagaimana kalian menggambarkan suatu benda dalam bentuk 3 dimensi. Jadi proyeksi itu. Terus bagaimana kalian mengubah atau mengartikan suatu gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi, dan dari 3 dimensi jadi 2 dimensi. Titik beratnya di situ. Kenapa? Karena bahasa teknik sipil itu adalah gambar. Kalian tadi sudah masuk statika, sudah ngitung reaksi perletakan dan lain-lain. Sebagus apapun hitungan kalian tulis dengan sangat rapi dan cantik, kalau kalian kasih ke tukang nggak ngerti. Tapi kalau statika itu kalian tuangkan dalam bentuk gambar, misalnya dalam bentuk balok sederhana, kalian kasih ke tukang akan ngerti. Jadi bahasanya adalah bahasa gambar. Itu teknik sipil. Makanya di sini yang kedua adalah terampil mengaplikasikan dalam rekayasa sipil. Jadi bagaimana kalian mengubah hitungan-hitungan yang kalian pelajari di teknik sipil menjadi bentuk gambar. Kenapa? Karena yang ngerjakan bangunan itu pasti tukang, nggak mungkin kita. Nah, tukang itu ngertinya gambar. Kemudian bagaimana kalian mengerti tentang elemen struktur bangunan, mulai atap sampai ke pondasi, sistem sanitasinya, mechanical electrical, kita nggak akan terlalu detail nanti mechanical electricalnya, tapi ada, serta mampu mengaplikasikan dalam program aplikasi komputer atau CAD di sini. Jadi tujuannya diharapkan di akhir perkuliahan, di akhir semester 1 nanti kalian dapat menggambar konstruksi bangunan teknik sipil sederhana ya. Kita bicara rumah sederhana di sini. Dan aplikasinya pada pelaksanaan konstruksi bangunan sederhana dengan program aplikasi komputer. Jadi targetnya di akhir gambar struktur bangunan di semester 1, kalian bisa bikin gambar rumah sederhana lengkap. Mulai tampak, detail pondasi, atap, sampai ke sanitasi dan mechanical electrical dalam bentuk CAD. Nah, metode perkuliahan lebih banyak menggunakan asistensi dan responsi tugas, sehingga mahasiswa diharapkan dapat menerapkan pemikirannya dalam bentuk gambar rancangan bangunan bertingkat sederhana. Kenapa? Karena saya nggak akan ngasih kalian gambar baku, nggak. Saya akan minta kalian gambarkan saya denah. Nah, denahnya yang bagaimana, itu terserah kalian. Yang penting ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Contohnya pencahayaannya bagaimana dan lain-lain. Tapi bentuknya gimana, luasannya gimana, dan lain-lain,
itu terserah kalian. Makanya di sini menerapkan pemikiran kalian. Di mana inti permasalahannya ditekankan pada kemampuan kalian berimajinasi untuk merancang bangunan bertingkat sederhana dan mampu membaca notasi gambar dengan benar. Ini materi perkuliahannya saat ini nggak terlalu relevan karena di internet sudah banyak. Tugasnya ada tugas pekerjaan rumah. Untuk tugas bisa kalian lihat di Simari. Di Simari di e-learning itu sudah saya taruh tugas sampai ke UAS sudah ada. Jadi kalau kalian sudah biasa gambar di CAD, silahkan. Biasanya sih yang SMK, yang dari SMK bangunan dan lain-lain itu sudah terbiasa dengan CAD, silahkan kerjakan sampai selesai, nggak apa-apa, di awal. Tapi nanti ngumpulnya sesuai dengan tanggal yang saya taruh di e-learning. Ini kita harapkan kita bisa 14 sampai 16 kali. Ini nilai akhirnya dari tugas dan lain-lain. Ini umum nggak apa-apa. Nah, diharapkan kita bisa hadir minimal 80%, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, karena ya masih pandemi ini juga. Nah, sekarang kita langsung ke sini. Ini yang akan kita pelajari. Pertama, pendahuluan. Minggu depan kita akan bicara tentang alat-alat gambar. Ya, mungkin kalau pakai CAD sebenarnya alat-alat gambar itu nggak terlalu terpakai lagi, tapi minimal kalian tahu. Kenapa? Karena biasanya kalau gambar manual nggak bisa, di CAD agak sulit. Kemudian kita bicara elemen struktur bangunan, bicara denah, bicara detail, bicara sumur resapan, sanitasi, dan listrik, kemudian menggambar dengan CAD. Nah, ini rencana per minggunya. Jadi proyeksi, elemen pasangan bata, proyeksi itu bagaimana kita menggambarkan, misalnya contohnya kalian bikin kubus dalam 3 dimensi, itu bagaimana. Kemudian pasangan bata jenis atap, bicara sambungan kayu, pencahayaan. Kemudian denah dan tampak. Kemudian detail pondasi, detail lantai, pintu jendela, dan tangga. Sumur resapan. Kemudian bisa kalian lihat di akhir itu kita lebih banyak bicara tugas mandiri. Jadi kalau lihat di sini mulai pertemuan 11 sampai ke 15, ya anggap aja ya mungkin 2 bulan akhir lah, itu kita tidak akan perkuliahan online, tapi kalian akan menggambar manual dan AutoCAD. Nah, sini. Untuk bahannya sendiri sudah saya taruh di e-learning slide-nya. Nah, sekarang tugasnya menggambar manual dan AutoCAD ya. Untuk AutoCAD, saya tidak akan mengajari kalian secara detail. Malah saya tidak akan mengajari kalian sama sekali. Tapi saya akan menuntut kalian, di akhir semester, kalian bisa mengumpulkan gambar dalam bentuk CAD. Gimana caranya? Terserah kalian. Apakah mau les, mau belajar sama teman, terserah kalian. Nah, tantangannya di situ. Saya akan ngajari prinsip-prinsip gambar. Mungkin akan ngasih gambar secara manual. Tapi targetnya nanti CAD. Kenapa? Karena standar pekerjaan saat ini gambar sipil itu adalah AutoCAD dalam bentuk A3. Itu masih standar saat ini. Tapi bisa aja nanti waktu kalian lulus mungkin AutoCAD-nya sudah ganti jadi Tekla. Nah, bisa aja. Kalau sudah ganti jadi Tekla, artinya kalian harus belajar BIM. Building Information Modeling nanti. Kenapa? Karena cepat sekali perubahannya. Zaman saya kuliah itu masih gambar yang diterima di proyek adalah gambar kalkir A2. Itu selesai lulus waktu saya kuliah. Saya angkatan 2003 UB. Nah, kalian angkatan 2021. 2003, 2021, 18 tahun ya selisihnya ya. Nah, jadi waktu saya 2003 di UB itu yang masih diterima di proyek adalah A2 kalkir dengan rotring atau rapido. Setelah saya lulus itu sudah berubah jadi A3 AutoCAD. Nah, sampai saat ini. Tapi mungkin sebentar lagi akan berubah lagi. AutoCAD akan digantikan oleh software-software BIM, Building Information Modeling, kayak Tekla dan lain-lain. Nah, itu nanti tantangannya di situ. Jadi, itu tadi produk akhirnya adalah CAD. Paling saya cuma ngasih sekilas lah nanti panel-panelnya dan lain-lain, tapi bagaimana menggambarnya ya kalian usaha sendiri. Kenapa? Karena saya dulu waktu di UB juga kayak gitu.
Dosen saya nggak ngajari saya, tapi langsung diminta pokoknya besok kumpul dalam bentuk CAD. Nah, ya sudah, belajar sendiri semalaman gampang kalau AutoCAD itu. Bisa. Apalagi sekarang kalau ada teman kalian yang dari SMK Bangunan itu pasti lebih lihai. Rata-rata kalau dari SMK Bangunan itu saya yakin 110% lebih lihai dari saya kalau gambar. Jadi silahkan cari teman-teman kalian yang dari SMK Bangunan, bisa ngajari, saya nanti ngasih prinsip-prinsip dasar aja. Soal nilai nggak perlu khawatir, selama kalian ngumpul insya Allah bagus nilainya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini. Ini Pak, berapa? 23 atau berapa sih? Ya. Absennya di ini ya, absennya di apa namanya? Ya, silakan. Fitra. Permisi Pak, nama saya M. Fikran Alfaldi. Itu ya. Saya ingin menanyakan untuk absensi Pak. Kan di portal akademik saya, ini untuk presensinya udah keisi semua Pak. Oh ya? Iya. Udah itu hadir semua gitu Pak. Bentar ya, saya cek sih. Saya kemarin sih meng-apply kalian untuk bisa absen secara mandiri. Bentar, jangan-jangan saya isi semua. Saya cek dulu. Soalnya kadang-kadang bisa juga agak error ini si Marinya. Ting. Nah kan, mahasiswa secara mandiri bisa melakukan presensi padahal, tapi sampai 14 Desember sudah keisi semua ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau saya sih nggak apa-apa. Yang penting kalian isi absen. Tapi di sini pun ini masih ada 13 orang loh yang absen. 25, hari ini 36 ya. 38, 2 orang lagi yang belum absen nih. Saya nggak masalah sih, yang penting kalian isi absen, malah lebih gampang bagi saya. Kenapa? Karena saya kalau kalian nggak ngisi absen, kalau kalian mau ikut UAS, saya harus bikinkan surat pengantar dan lain-lain. Tapi itu kesalahannya di Simari, artinya di sistem, nggak apa-apa. Tapi dicek aja. Oke, ya terima kasih sudah mengoreksi. Ada lagi? Silakan. Gambarnya gampang kok, kalau gambar manual itu kita masih bicara A4. Nanti kalau gambar CAD baru A3, tapi kalian pun ngumpul dalam bentuk PDF nanti. Nah, nanti kalau ngumpul gambar manual, PDF-nya kalian gambar dulu di A4 atau di double folio, baru kalian scan ya. Scan kan kalau pakai HP kan gampang kan sekarang ya. M-Scanner, Office Lens, dan lain-lain. Cari aja yang kalian terbiasa menggunakan ini. Silakan, kalau ada yang ditanyakan, selain mata kuliah ini nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyakan yang lain. Sudah 3 minggu kan ya, hampir 3 minggu di sipil kan ya. Semoga betah aja. Biasanya sih ya semester 3 ya tinggal 60-70% aja lagi. Rata-rata pindah ke kedokteran. Kenapa? Karena biasanya kalau pilihan pertama kedokteran, sipil ini pilihan kedua biasanya. Jadi kalau kayak gitu kan nggak puas, coba lagi atau ya nggak apa-apa, itu biasa kok. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Saya juga nggak terbiasa ngajar lama-lama, jadi paling pol ngajar itu 1 jam. Namanya tugasnya dikerjakan ya. Silahkan kalian lihat di e-learning, bahan sudah saya kasih semua. Kalau mau lihat video-video kelas sebelumnya, itu kalau kalian klik di link yang ada di e-learning itu langsung ke YouTube saya. Di YouTube saya itu sudah agak lumayan lengkap lah, perkuliahan mulai awal pandemi itu semua video kelasnya saya upload di YouTube. Jadi kalian bisa lihat gambar struktur bangunan tahun kemarin ada, tahun sebelumnya kalau nggak salah juga ada, mekanika tanah, fondasi, itu lengkap semua pertemuannya. Tapi ya yang saya ngajar kan cuma semester 1, cuman GSB ya, jadi cuman itu paling, fisika nggak ada. Nah, silakan kalau kalian mau lihat, kalau sambil pelajari. Oke, terakhir. Saya stop recording dulu sambil nanya, kalau ada yang mau tanya silahkan.